Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Raden Mudiarta. Selamat datang di Mendadak Tutor. Guys, di sini aku punya aplikasi baru yang akan membantu pekerjaan teman-teman di usaha teman-teman ya, di tempat usaha teman-teman atau di tempat kerja, di kantor bisa juga menggunakan aplikasi ini. Namanya Invoice Manager Pro. Kelola invoice dan pembayaran dengan mudah. Oke, kita kulik-kulik terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam engine-nya teman-teman. Wih, engine-nya ya. Nah, seperti biasa kita akan istilahnya source code ya, atau cara membuat aplikasi ini tuh bagaimana ya. Tapi kalian harus tahu dulu fiturnya itu ada apa aja. Nanti teman-teman bikinnya itu lebih gampang dan bisa di scale up lagi aplikasi ini. Di update mungkin ada yang kurang menurut teman-teman bisa tambahkan fitur-fiturnya. Tapi kenali dulu fitur yang ada di sini ya. Jangan skip-skip video ini. Oke, lanjut aja langsung di Invoice Manager Pro. Ini sudah saya publish dan bisa digunakan teman-teman berbasis web ya tentunya ya. Nah, di sini teman-teman ada di halaman pertama ada dashboard. Di sini ada informasi tentang total invoice, belum dibayar, lunas dan jatuh tempo. Nah, di sini di bawahnya itu ada invoice terbaru ya, informasi tentang invoice terbaru yang telah dibuat. Oke, lanjut ke menu yang kedua, invoice. Ya, invoice di sini ada daftar invoice yang sudah dibuat. Ya, teman-teman, di sini kolom-kolomnya ada nomor invoice, klien, layanannya apa gitu ya. Nah, teman-teman kalau ini jasa, jadi kalau bukan jasa mungkin layanan atau layanan yang lain ya. Tapi ini lebih ke jasa teman-teman ya. Invoice ini lebih ke jasa. Tapi kalau mau dirubah kayak tagihan gitu ya, tagihan jual beli gitu ya. Itu bisa dibuat pembelian apa gitu ya. Pembelian gitu di sini atau di sini nomor transaksinya itu bisa dimasukkan di sini juga, diganti dengan ditambahkan fitur di sini ya nomor transaksi gitu ya. Oke. Nah, makanya pentingnya mengikuti video ini dari awal sampai akhir, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nambahkan fitur seperti itu. Kalau ini bukan layanan jasa, ini kan kalau jasa yang jadinya kayak gini ya. Nah, gitu ya. Jumlahnya dan jatuh temponya, ini statusnya lengkap sama statusnya teman-teman ya. Belum dibayar. Di sini kalau kita klik di sini untuk melihat invoice-nya. Nah, gini ya. Invoice-nya kayak gini. Syarat dan ketentuan lengkap ya dengan ininya ya. Lengkap guys ya. Wah, mantap guys ya. Informasi pembayarannya dan ini bisa dicetak dan diunduh teman-teman ya. Bisa dicetak langsung guys. Mantap ya. Canggih. Ya. Ini aplikasi ini nilainya waduh bisa 1 juta 2 juta ya teman-teman untuk sebuah aplikasi kalau kita beli ya di beberapa tahun yang lalu gitu ya. Sekarang teman-teman bisa menggunakannya atau membuatnya sendiri secara gratis. Oke, lanjut ya. Terus aksinya ini bisa tandai lunas kalau sudah lunas ya. Dicentang gini aja. Nah, lunas sudah ya. Kita lihat di bagian dashboard apakah berubah? Ya, berubah juga lunas, guys. Mantap, guys ya. Invoice. Ini bisa dilihat di sini invoice-nya. Oke, lanjut ya. Bagaimana untuk membuat invoice ini? Klik aja ditambah di sini. Terus nama klien Mahmud ya. Contohnya ya, klien baru atau klien lama, sering telat bayar, tipe klien. Jadi sudah ditandai terlebih dahulu guys ya. Ini klien baru atau klien lama atau memang klien ini sering telat bayar. Kita pakai slide telat bayar ya, sering telat bayar. Jadi sudah ditandai terlebih dahulu ya. Jadi kita mengklasifikasikan pelanggan kita itu sudah tepat gitu loh ya. Jadi nggak bingung. Oh ini pelanggan yang mana? Ini yang sering bayar apa loyal apa rajin bayar gitu ya, tepat waktu atau enggak gitu ya. Jadi sudah ditandai dulu ya. Deskripsi jasa cuci baju misalkan ya. Sembarang ya. Oke, 100.000. Jatuh tempo tanggal sekian, simpan invoice. Loh, kok 99 ya, guys ya? Coba cek lagi, guys. Ini salah nih, guys. Buat invoice 100.000, ya kan? Oke, 100.000, benar. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan sudah dibuat. Coba lihat di dashboard. Ya, sudah muncul ya. Total invoice benar ya, 2 ya. Lunas 1, benar ya. Belum dibayar 1, benar ya. Jatuh tempo. Nah, jadi kalau jatuh tempo muncul di sini guys ya. Oke, lanjut ke invoice. Nah, gitu ya untuk meng-create invoice. Sekarang masuk ke follow up. Nah, ini yang menarik guys ya. Generate pesan follow up. Wih, ini keren guys ya.
Fitur ini keren banget ya. Simple ya, tapi membantu banget ya buat pekerjaan teman-teman. Pilih invoice. Oke, si Mahmud ini telat bayar, ya kan? Tadi kan tipenya sudah diklasifikasi bahwa Mahmud ini sering telat bayar. Tipe pesan. Nah, ini guys ya. Jadi ini invoice untuk follow up, teman-teman. Jadi memfollow up penagihan gitu ya. Di sini pengingat pesan. Tipe pesannya itu bisa pengingat sopan, mendesak, atau peringatan terakhir. Wah, keren ya? Keren guys ya. Ini pengingat sopan misalkan ya. Coba kita generate guys ya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Yang terhormat Mahmud, ini gini-gini bla bla bla. Nah, bahasanya sopan ya. Mendesak. Nah, kalau mendesak kayak gimana? Penting. Tagihan jatuh tempo invoice melewati jatuh tempo hari ini. Kami mohon sangat agar pembayaran segera dilakukan menghindari gangguan layanan. Gitu ya. Jika ada kendala dalam pembayaran, mohon hubungi kami untuk diskusi solusi terbaik. Itu ya. Keren. Terus peringatan terakhir kayak apa nih? Nah, gini kan, dengan sangat menyesal jika pembayaran tidak diterima dalam 7 hari kerja, kami terpaksa akan menghentikan sementara layanan sedang berjalan, mempertimbangkan langkah hukum yang diperlukan. Wudi, mantap gitu ya. Sampai ke langkah hukum ya. Kami masih membuka kesempatan berdiskusi mengenai solusi pembayaran. Jadi ini adalah contoh template-nya teman-teman untuk follow up ya. Jadi bisa teman-teman copy ya, salin dibuatkan di email ya, misalnya ditaruh di email untuk follow up gitu ya. Bisa dibuatkan dengan cara tipe pesan yang teman-teman pilih ya. Oke, mana yang biasanya teman pakai ya kan? Asik ya kan? Keren ya? Oke, analisis teman-teman, klien bermasalah, kondisi baik. Jadi di sini ada analisis dalam sebuah usaha mungkin ya, tapi dalam scope ini aja, range perhitungannya hanya di invoice ini. Jadi sejauh mana tagihan itu terselesaikan. Jadi pembayaran dan klien dalam kondisi terkendali, pertahankan komunikasi yang baik dengan klien. Jadi ini sebagai bahan evaluasi, misalkan banyak yang belum bayar dari sekian tagihan. Jadi rekomendasi AI-nya itu akan menyebutkan kondisi baik, kondisi tidak baik gitu guys ya. Keren ya? Oke, itu adalah fitur-fitur dari Invoice Manager Pro. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita masuk ke Canva AI, guys. Nah, ini guys ya, dapurnya guys ya. Jadi, saya membuatnya itu di Canva dengan prompt seperti ini, teman-teman. Oke, promptnya seperti ini. Fungsi aplikasi Generate Invoice Profesional. Follow up, pembayaran otomatis, analisis klien bermasalah. Untuk promptnya atau inti sistem, kamu adalah asisten keuangan profesional untuk bisnis jasa. Jadi, memang untuk invoice ini untuk layanan jasa teman-teman ya. Tugasmu, nah gini ya, tugasmu buat invoice yang sopan, tegas, dan profesional. Sesuaikan dengan tipe klien, baru, lama, sering telat. Nah ya, seperti tadi ada pilihan itunya ya. Klasifikasi dari tipe klien ya guys ya. Buat pesan follow up yang tidak merusak hubungan bisnis. Nah keren banget ya. Nah, jadi ada follow up yang tadi tipe pesan, pengingat sopan, mendesak, dan peringatan terakhir ya kan. Terus gunakan bahasa Indonesia formal bisnis. Ini guys ya, penting ya guys ya. Terus yang terakhir teman-teman, ini yang penting banget ya. Pastikan database tersimpan di Excel secara permanen. Maka si Canva ini akan membuatkan database di sini guys ya, di atas ini ya. Nah, ini guys, data sheet Canva sheet-nya ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung bikin database-nya. Jadi mereka si Canva ini sudah membuatkan Canva Sheet ya. Jadi teman-teman tidak perlu konekkan pihak ketiga lagi, tidak usah bingung-bingung. Saya tahu Anda akan belajar lagi dan bingung lagi gitu. Bingungnya double jadinya ya. Jadi cukup fokus di prompt-nya di Canva AI ini ya. Jadi fokus membuat aplikasinya dan langsung jadi gitu ya. Jadi nggak usah bikin mengaitkan pihak ketiga lagi dan ya ribet jadinya. Terus di sini ada pembaruan sih sebenarnya setelah di-generate, ada tambahkan fitur. Nah ini saya menambahkan fitur guys ya. Jadi dari prompt tadi, karena saya ingin membuat generate outputnya kayak tadi di mana tadi ya generate outputnya ya, ini ya, dilihat tadi itu ya, dilihat ini ya. Nah ini jadi nanti siap cetak dan diberikan ke klien. Jadi gitu guys ya. Pastikan menggunakan bahasa Indonesia baku, kalimat yang sopan. Sudah ya. Nah, lanjut dia akan bikinkan. Nah, dia terjadi error guys ya. Jadi nggak semulus yang kita rencanakan ya.
Ternyata di sini di versi kedua ada error teman-teman. Jadi kalau ada error di copy aja errornya, lalu di enter, dia akan perbaiki. Terus ke bawah, habis gitu mau sebenarnya pesan terpotong. Oke, kodemu error aplikasi tidak bisa dijalankan. Nah, saya akan memperbaiki katanya. Terus error lagi guys ya, errornya saya copy lagi sebagian aja tapi nggak semua. Lalu, nah di sini dia merespon, saya lihat ada bagian kode yang terputus, biarkan saya memperbaiki dan memberikan kode yang lengkap dan berfungsi sempurna katanya ya. Lalu dia membuatkan surat semuanya dan selesai. Aplikasi ini berhasil dia perbaiki. Ini lumayan sih perbaikannya. Kadang Canva mungkin beberapa bulan yang lalu ya, Canva AI ini agak sedikit ini ya. Gak tahu di kasus yang lain ya. Nanti kita coba ya. Di kasus yang ini dia dapat memperbaiki dengan baik ya, dengan cepat juga ya. Perlu banyak versi ya. Ini cukup sampai versi 4 sudah sempurna. Saya sudah cukup puas dengan aplikasi ini teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman tambahkan fitur yang lain jika teman-teman ingin aplikasi ini kurang lengkap ya. Di sini di prompt di sini ditambahkan aja di sini ya, di tugasmu ini loh. Nah, misalkan ada yang kurang, silakan ditambahkan ya. Oke, gitu guys ya. Silakan kasih komentar. Enaknya digimanain lagi, tambah fitur apa lagi ya. Siapa tahu nanti kita akan coba tambahkan fitur itu dan kita bahas kembali guys ya. Dan buat yang baru mampir, silakan request aplikasi apa lagi yang akan kita buat. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.